Selamat siang anak-anak, hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran IPA. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita akan melanjutkan masih di bab 1, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Oke, untuk dua subbab ini sudah kita bahas pada pertemuan 1. Kemudian kemarin pertemuan 2, sebagian untuk gejala alam abiotik sudah Ibu bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan gejala alam abiotik dan juga akan membahas mengenai peralatan pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Kita mulai dari gejala alam abiotik terlebih dahulu. Oke, gejala alam biotik untuk rotasi bumi dan revolusi bumi sudah kita bahas ya minggu lalu. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai gerhana, pelangi, dan juga kebakaran hutan. Kita mulai terlebih dahulu dari gerhana. Oke, gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek lain melintas di depannya. Gerhana terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada gerhana matahari dan yang kedua ada gerhana bulan. Kita akan membahas pertama yaitu mengenai gerhana matahari. Oke, gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari ini terjadi apabila umbra dan atau perumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Oke anak-anak, jadi di sini akan Ibu bahas ya. Di sini pada kalimat yang pertama tadi di sini bahwa posisi gerhana itu bulan berada di antara bumi dan matahari. Kemudian daerah gerhana matahari dapat terjadi apabila umbra. Nah, umbra itu anak-anak di sini ya, umbra atau daerah umbra itu adalah daerah di bumi yang diterima atau daerah bumi nih, daerah bumi yang menerima bayangan bulan. Oke, bayangan inti bulan. Jadi ini kan si bulan ini kan ada bayangan nih jatuh ke bumi. Nah, bayangan inti atau bayangan yang paling gelap ini namanya daerah umbra. Sedangkan ini umbranya. Oke, untuk yang ada di bumi namanya daerah umbra. Sedangkan untuk perumbra, oke, atau daerah perumbra, jadi kalau daerah perumbra itu adalah daerah di bumi yang menerima bayangan kabur. Oke, jadi kalau ini perumbra itu adalah bayangan kabur. Kalau umbra itu adalah bayangan inti. Untuk daerah yang ada di bumi, nah daerah inti ini namanya daerah umbra. Sedangkan nih yang kena di sini nih yang warna putih ini kan kena bayangan si perumbra nih di sini ya kan. Nah, yang ini namanya daerah perumbra. Oke, ini adalah konsep awal mengenai gerhana. Jadi nanti gerhana bulan pun kita akan membahas mengenai ada umbra dan perumbra. Jadi kalian harus sudah paham ya. Jadi umbra itu adalah bayangan inti, perumbra adalah bayangan kabur, sedangkan daerah umbra adalah daerah bayangan inti, sedangkan daerah perumbra adalah daerah bayangan kabur. Oke. Jadi kalau pembahasan Ibu yang penting kalian harus catat karena nggak semua Ibu masukin PPT ya. Jangan sampai nanti pas ulangan ada soalnya tapi kalian ngerasa kayaknya ini nggak ada deh karena di catatan nggak ada. Padahal sudah Ibu jelaskan. Oke, lanjut. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada gerhana matahari total. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin.
kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gerhana matahari total. Oke. Gerhana matahari total terjadi jika saat puncak gerhana bulatan matahari ditutupi seutuhnya. Oke, clue-nya itu seutuhnya oleh bulatan bulan. Jadi di sini Ibu beri gambar, ini anggaplah ini adalah bulatan matahari. Nah, ketika terjadi gerhana matahari total pada saat puncaknya, si bulan akan menutupi sepenuhnya si matahari. Oke, jadi pada saat gerhana matahari total, bulatan bulan itu ukurannya sama besar dengan matahari, atau nih ada matahari, ukuran si bulan lebih besar daripada matahari sehingga menutupi matahari. Bu, kok bisa ada yang sama besar, ada yang lebih besar? Kok bisa ukuran bulan berubah-ubah? Jadi anak-anak, yang berubah itu bukan ukuran bulan, tapi jarak antara si matahari dengan bulan, bagaimana gitu kan. Jadi kalau kita flashback lagi ke gambar tadi, itu ada jarak. Nah, jadi jaraknya itu ketika berbeda-beda maka akan memiliki ukuran yang berbeda-beda juga. Oke, sekarang kita masuk ke gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi jika saat puncak gerhana bulatan matahari hanya ditutupi sebagian oleh bulatan bulan. Oke, jadi kalau kita lihat ini matahari. Nah, jadi si bulan ini bisa jadi ukurannya sama besar atau lebih kecil juga atau lebih besar juga, tetapi dia hanya menutupi sebagian, jadi nggak sepenuhnya kayak si di gerhana total. Jadi ada bagian, jadi selalu ada bagian dari bulatan matahari yang tidak tertutupi oleh bulatan bulan ini. Oke, misalkan ada lagi nih matahari. Ini ukuran bulannya agak lebih besar, Ibu besarin, tapi tetap ada bagian matahari yang tidak tertutupi. Nah, itu disebutnya gerhana matahari sebagian. Kemudian yang ketiga itu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi jika saat puncak gerhana bulatan matahari hanya dihalangi sebagian. Nah, sebagiannya itu adalah bagian tengahnya oleh bulatan bulan. Oke, di sini ada bulatan matahari. Nah, jadi bulatan bulatan si bulan ini lebih kecil ya. Jadi di sini Ibu tekankan bahwa ukuran bulatan bulan lebih kecil dari bulatan matahari, sehingga ketika bulan itu berada di depan bulatan matahari, jadi tidak seluruh bulatan matahari akan tertutupi oleh bulan. Nah, bagian matahari yang tidak tertutupi oleh bulan itu berada di sekeliling bulan, sehingga terlihat seperti cincin bercahaya. Jadi ini kan matahari ini kan bercahaya, jadi seperti seakan-akan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Oke, jadi sampai sini kalian harus udah paham ya mengenai ukurannya. Oke, nah ukuran-ukuran ini tadi Ibu tidak tuangkan di PPT ini. Kalian silakan tambahkan. Kita masuk yang kedua, yaitu mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi saat posisi bumi terletak di antara bulan dan matahari. Oke, posisinya udah berbeda nih sama yang tadi ya anak-anak. Sehingga bulatan bulan tertutup sebagian atau seluruhnya oleh bumi. Oke, matahari, bumi, dan bulan itu berada pada garis lurus atau pada garis yang sama. Maka sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Oke, nah ini gambarnya ya anak-anak, bahwa posisi bumi itu di antara matahari dan bulan, sedangkan sinar matahari ini tidak akan sampai ke
si bulan karena terhalangi oleh bumi. Oke. Gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Ada gerhana total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan perumbra. Ingat ya, ada perbedaan nih jenis-jenis gerhana matahari dengan gerhana bulan. Oke, di sini Ibu sudah memberikan gambaran ya. Kita bahas dulu pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi jika bulan tepat berada pada daerah umbra. Nah, anak-anak tadi kan sudah Ibu bahas bahwa daerah umbra itu daerah bayangan inti, daerah yang lebih gelap. Nah, gerhana total ini biasanya posisi bulannya ada di sini anak-anak. Oke, posisi bulan ada di sini. Ingetin ya, ada di daerah umbra. Lalu, yang kedua, gerhana bulan sebagian terjadi jika tidak semua bagian bulan terhalangi oleh bumi. Sorry ya, ini bulan nih. Oke. Nah, untuk gerhana bulan sebagian biasanya posisi bulan ada di sini, anak-anak. Karena ada di daerah umbra dan juga ada di daerah perumbra atau juga bisa di sebelah sini ya. Ini Ibu contohkan bukan berarti bulannya ada 2 ya. Jadi misalkan pada saat misalkan pada tahun 2020 bulan Oktober akan terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, bisa jadi posisinya itu ada di sini bulannya atau juga bisa ada di sini. Jadi cuma salah satu ya. Tapi ingat ya, perlu ditekankan kalau sebagian berarti sebagiannya terkena daerah umbra dan sebagiannya terkena oleh daerah perumbra. Lalu yang terakhir itu gerhana bulan perumbra. Oke, gerhana bulan perumbra ini terjadi saat semua bagian bulan berada pada bagian perumbra. Jadi anak-anak, untuk bulan yang ada di sini nih, ini namanya apa tadi? Bayangan perumbra, yang ini bayangan umbra. Nah, saat bulan berada di daerah perumbra nih di sini, maka ini bulan akan terjadi gerhana bulan perumbra. Jadi boleh posisinya di sini ataupun di sini. Oke. Nah, kalau ini apa, Bu? Nah, kalau ini itu adalah bulan purnama. Jadi kalau kalian di bumi melihat bulan purnama, maka posisinya berarti ada di sini ya. Tidak ada di bayangan inti ataupun tidak ada di bayangan kabur, melainkan ada di daerah sini. Tapi nanti pada saat ulangan untuk bulan purnama nggak akan Ibu bahas, tapi mengenai 3 poin ini saja yang akan Ibu bahas. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke poin 4, yaitu pelangi, gejala alam biotik berupa pelangi. Oke, pasti kalian pernah melihat pelangi ya, anak-anak. Pelangi itu adalah fenomena alam optik dan juga fenomena alam meteorologi. Itu dia berupa cahaya indah. Nah, cahaya indah itu dia memiliki aneka ragam warna yang sejajar. Jadi, ini warnanya nih berurutan gitu loh, anak-anak. Oke. Pelangi terbentuk melalui proses pembelokan atau pembiasan. Jadi, pelangi akan terbentuk apabila cahaya matahari dibiaskan oleh titik-titik air. Oke, Ibu ulangi ya. Pelangi akan terbentuk apabila cahaya matahari dibiaskan oleh titik-titik air. Air apa? Itu adalah air hujan. Makanya kita dapat melihat pelangi biasanya pada saat hujan yang disertai oleh cahaya matahari. Jadi kalau hujan kan biasanya nggak ada cahaya matahari kan? Tapi ketika mendung gitu udah mau hujan tapi tetap ada sinar matahari, biasanya itu ada pelangi ya, anak-anak. Kemudian gejala alam abiotik yang terakhir yaitu mengenai kebakaran hutan. Anak-anak,
Kalian tahu nggak kalau kebakaran hutan itu bisa terjadi dengan sendirinya? Kenapa? Biasanya kebakaran hutan terjadi dengan sendirinya itu pada musim kemarau. Kita sering mendengar nih berita di televisi, radio, maupun surat kabar. Itu biasanya tentang terjadinya kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Biasanya itu kalau di wilayah Indonesia itu ada lebih sering di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Karena mereka dua pulau itu masih memiliki hutan yang lebat. Jadi ketika hutan itu pada musim kemarau kan sangat panas nih anak-anak. Jadi ranting-ranting kering itu tuh dapat memercikan api dengan sendirinya. Maka akan terjadilah kebakaran hutan. Lalu apa hubungannya dengan gejala alam abiotik? Nah, sedangkan hutan itu adalah biotik. Nah, di sini penekanannya adalah bukan hutannya, tapi adalah asapnya. Jadi salah satu zat yang dihasilkan dalam peristiwa kebakaran hutan adalah asap. Nah, asapnya itu merupakan salah satu objek biotik. Oke, jadi di sini Ibu tekankan kebakaran hutan itu termasuk gejala alam abiotik. Itu yang ditekankan adalah asapnya ya. Jadi hasil dari kebakaran hutan itu adalah asap. Jadi asapnya itu adalah objek abiotik. Oke, bukan hutannya, karena kalau hutannya itu adalah masuknya ke biotik karena dia ada tumbuhan. Oke, sekarang kita memasuki subbab terakhir nih anak-anak mengenai peralatan pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Oke, di sini Ibu akan bahas dulu nih mengenai bahwa pengamatan tentang gejala alam biotik dan abiotik itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, ada juga pengamatan yang perlu dilakukan di tempat khusus, misalnya seperti laboratorium ya anak-anak. Jadi supaya pengamatan yang dilakukan itu menghasilkan data yang benar, akurat, dan dapat dipercaya, maka diperlukan alat atau bahan dan juga prosedur yang tepat. Jadi, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengamati gejala alam biotik ataupun abiotik, yaitu di sini ada 9 peralatan. Yang pertama ada teropong atau binokular, lalu kamera, termometer. Di sini yang akan kita bahas adalah termometer hidro ya anak-anak. Kemudian loop, mikroskop, pH meter. Ingat pH tulisannya H-nya H besar, P-nya P kecil. Lalu kompas, altimeter, dan barometer. Oke, di sini akan Ibu tampilkan gambarnya. Di sini ada teropong atau binokular. Teropong atau binokular digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh agar terlihat lebih dekat atau lebih jelas, anak-anak. Alat ini sangat berguna untuk mengamati objek biotik. Misalnya kalian mau mengamati burung, terus misalkan kalian mau mengamati hewan buas. Ketika kalian di hutan nih, kalian mau mengamati hewan buas, nggak mungkin kan kalian deketin hewan buasnya, pasti kalian menggunakan teropong agar lebih aman untuk keselamatan diri. Lalu bisa juga untuk mengamati objek biotik, misalnya untuk mengamati gunung meletus, ya kan? Atau biasanya ada juga untuk mengamati apa? Gerhana, ya kan? Ini biasanya menggunakan teropong, tapi teropongnya jenisnya berbeda-beda ya anak-anak. Yang kedua ada kamera. Kamera digunakan untuk mengambil gambar objek yang tidak mungkin dibawa ke laboratorium untuk dijadikan kajian yang lebih mendalam. Oke, kalau kamera pasti kalian udah pernah lihat atau bahkan kalian juga punya ya. Jadi kamera ini misalkan kalian ingin membuat laporan mengenai kelangsungan hidup macan tutul di hutan. Oke. Nah, kalian potretkan macan tutul itu, nggak mungkin kalian bawa macan tutulnya ke dalam laboratorium atau ke dalam pusat penelitian kalian kayak gitu. Jadi biasanya kamera itu adalah untuk dokumentasi.
Kemudian yang ketiga ada termometer hidro. Termometer hidro itu anak-anak, termometer kan itu adalah alat pengukur suhu. Nah, kalau termometer hidro ini selain suhu, ada juga yang namanya untuk mengukur kelembapan udara. Oke, di sini biasanya dia lengkap nih anak-anak. Di sini ada waktunya, di sini suhu, di sini week, minggu, atau biasanya juga di sini tanggal ya. Terus di sini adalah kelembapan, oke? Jadi, misalkan kalian ke hutan nih, ke hutan untuk mengamati macan tutul. Tapi kalian juga memerlukan data hutan itu suhunya berapa sih? Jadi, kenapa macan tutul di hutan tersebut masih hidup, sedangkan di hutan B sudah tidak hidup? Berarti kan akan ada perbedaan, apakah suhu dari hutannya berbeda, kemudian kelembapannya juga berbeda enggak? Jadi ini adalah digunakan ya. Kemudian termometer hidro ini digunakan untuk berarti mengukur objek apa? Objek abiotik, yaitu berupa suhu dan kelembapan udara. Jadi ini berkaitan dengan udara nih dua-duanya ya. Kemudian loop atau pembesar ya, pasti kalian tahu. Nah, pembesar ini digunakan untuk mengamati benda yang kecil anak-anak. Contohnya, misalkan kalian mau mengamati semut. Nah, semut kakinya jenisnya gimana gitu kan, matanya terletak di mana. Pasti kalau kita melihat dengan kasat mata itu tidak terlihat. Tapi kalau kita menggunakan dengan loop itu bisa terlihat. Oke, Ibu tekankan ya di sini bahwa loop itu untuk mengamati benda-benda kecil ya anak-anak, karena nanti akan ada lagi yang lain. Nah, ini loop ini untuk mengamati objek biotik dan abiotik. Kalau biotik contohnya tadi kalian mau ngamatin semut, tapi kalau misalkan abiotik, misalkan kalian mau melihat kerikil atau batu gitu kan, bentuknya gimana. Nah, itu masih bisa ya anak-anak menggunakan loop. Nah, lalu bagaimana dengan mikroskop? Mikroskop ini digunakan untuk mengukur benda yang memiliki ukuran mikroskopis. Oke, jadi kalian harus bedain. Kalau loop itu mengukur benda yang kecil. Oke, atau objek kecil. Kalau mikroskop untuk mengukur objek yang berukuran mikroskopis. Mikroskopis itu apa? Mikroskopis itu adalah objek yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Oke, jadi ukurannya sangat kecil. Kalau batu, semut, kerikil masih kita bisa lihat dengan kasat mata. Jadi kita hanya membutuhkan loop untuk memperbesar. Tapi kalau mikroskop ini biasanya benar-benar tidak kelihatan. Contohnya misalkan kalian mau melihat struktur dari bawang gitu misalkan. Nah, itu kalian menggunakan mikroskop. Terus misalkan kalian ingin melihat kalian mengambil lumut nih, misalnya di hutan kalian mengambil lumut, kalian nggak mungkin dong, lumut itu kan kecil ya. Atau kalian misalkan melihat jamur-jamur kecil yang tumbuh di batang-batang pohon. Nah, kalian mau melihat jamurnya tuh seperti apa. Oke, bentukan batang atau akarnya itu seperti apa, ya kan? Nah, itu biasanya menggunakan mikroskop. Jadi biasanya untuk melihat yang lebih detailnya lagi atau melihat dalamnya itu menggunakan mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk objek biotik ya anak-anak, hanya untuk melihat objek biotik. Abiotik sebenarnya juga bisa sih, kayak mengamati tanah, tapi kayaknya tanah nggak dilihat secara strukturalnya deh di sini. Oke, jadi ini lebih menekankan kepada objek biotik ya. Kemudian ada pH meter. pH meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman. Oke, jadi pH meter ini ada pH meter untuk tanah, ada pH meter untuk air. Di sini Ibu ambil contoh yang air. Tanah dan air itu adalah objek abiotik. Nah, jadi objek abiotik tanah maupun air dapat diukur mengenai pH meter. pH meter ini, jadi pH itu untuk misalkan
kalian ingin mengukur pH pada air sungai dekat rumah kalian. Apakah air sungai itu tercemar atau tidak gitu kan. Berarti kalau misalkan air sungainya bersih, kategorinya pH-nya bagus, berarti kan untuk diminum atau digunakan untuk menyiram tanaman itu masih bisa. Tapi ketika misalkan pH-nya itu asam atau pH-nya itu adalah basah, kalian tidak bisa menggunakan air tersebut. Makanya dibutuhkanlah alat pH meter. Oke. Nah, biasanya pH yang bagus itu 7 sampai 9 itu masih bisa dapat digunakan ya anak-anak. Kemudian kompas. Pasti kalian tahu dong kompas itu untuk apa? Kompas itu untuk menunjukkan arah ya, atau misalkan kalian mau ke barat, mau ke timur. Nah, itu juga digunakan dalam pengamatan abiotik ya. Misalkan kalian ke hutan untuk mengamati macan tutul. Tapi kalau kalian tersesat bagaimana? Oke, jadi makanya dalam segala tindakan kita tidak menggunakan satu alat. Misalkan kalian mau mengamati macan tutul di hutan, otomatis yang kalian bawa ada apa aja? Ada teropong, kemudian ada kamera untuk menjepret. Kalau teropong kan hanya melihat, tapi tidak bisa direkam kan. Kalau kamera kan bisa direkam. Lalu kalian juga berarti memerlukan kompas karena untuk arah jalan ketika kalian tersesat, ya kan? Jadi kalau kompas ini lebih ke objek abiotik ya anak-anak. Kemudian altimeter. Nah, ini altimeter pasti kalian jarang lihat ya, karena altimeter ini biasanya digunakan kalau waktu ibu kuliah ini ada di laboratorium. Pasti setiap kali melakukan praktikum pasti kita harus mencatat data pada altimeter. Altimeter itu berfungsi untuk apa? Oke, jadi kalau altimeter itu digunakan untuk mengukur ketinggian ya. Mengukur ketinggian. Jadi mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Oke, jadi sama nih, misalkan kalian naik gunung, oh ketinggiannya berapa sih? Nah, ini kita bisa menggunakan altimeter ini. Oke, jadi ibu tekankan sekali lagi, altimeter itu digunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan air. Oke, ini biasanya untuk objek apa berarti? Berarti untuk objek abiotik. Kemudian yang terakhir itu barometer. Nah, ini alat barometer. Biasanya barometer itu udah ada juga atau langsung dua. Jadi ini namanya skala barometernya dan ini namanya skala si. Kalau ini skala suhu ya kan? Atau juga biasanya barometer ada skala barometernya dan juga ada skala si altimeternya. Jadi biasanya barometer itu bisa sendiri tunggal atau juga ada yang lainnya. Karena kalau dengan ada dua gini, jadi kalian tidak perlu membawa alat dua ya. Nah, barometer itu fungsinya untuk apa? Jadi barometer itu digunakan untuk mengukur tekanan udara. Oke, kalau kalian dilihat di sini pun, di sini satuannya HP ya kan, HPP ini pressure nih ya kan, pressure itu kan tekanan. Jadi barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Nah, ini kalau kalian ke hutan untuk mengamati macan tutul pun perlu dibawa. Jadi harus diukur tekanan udaranya berapa. Jadi kalian harus membandingkan antara hutan A dan hutan B. Seperti itu ya. Oke, untuk barometer juga ini digunakan untuk objek abiotik. Oke, materi untuk bab 1 kita sudah selesai ya anak-anak. Jadi minggu depan kita akan ulangan. Syarat ulangan kalian harus mengumpulkan semua catatan dan juga semua tugas. Bila belum mengumpulkan, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ulangan. Jadi untuk kalian yang punya utang catatan atau tugas, silakan kumpulkan sebelum Selasa depan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu.
Terima kasih.